kita. Masih dengan Bung Ropan dan Bung Harpa. Ada update terbaru tentang U20 nih Bung Ropan. Ya. Di bawah Coach Nova ini. Tapi tadi sebelum Om Boy tanya sebelum break kan ke Harpa apa ada yang perlu disampaikan mungkin yang kepotong tadi. Soal striker. Soal striker. Soal striker ya kembali lagi kan seorang koki kan harus menyesuaikan juga. Memang di Kanada dia punya 2 juru gedor yang luar biasa. Tapi kan kalau nggak ada ya dia harus bisa beradaptasi dan saya pikir untuk soal beradaptasi John Hartman jagonya lah. Dia memang justru itu kelebihan dia, selalu bisa menyesuaikan dengan material. Tapi ada PR juga buat dia akan mencari siapa pendamping Ole nih. Kalau Ole cedera siapa yang akan masuk? Itu kan jadi PR di timnas kita. Kemarin ya di round 4 kita kelabakan. Iya, kelabakan ketika nggak ada Ole kan sulit. Ya, Mauro masih jauh. Kan sulit. Ya. Oh iya. Iya kan? Jadi harus tugas itu mesti ambil lagi siapa. Iya. Siapa tahu kan muncul di Liga Indonesia dia bisa lihat ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bersinar kan. Oke, tentang U20 tadi Bung. Ya kalau bicara U20 kan Nova sekarang udah ke Korea diundang. Tapi kemarin dia sudah menyatakan bahwa dia akan memilih di Januari dia akan mengumumkan siapa-siapa yang dia ambil di 2 kloter itu 2 tahapan kan. Pertama ketika dia mengumpulkan 23 pemain, tahapan kedua 25 pemain. Sudah ada dalam catatan-catatan dia siapa yang akan dia pilih Om Boy. Tapi yang menarik kan bahwa dia akan ambil 15 sampai 20 pemain diaspora yang bermain di luar. Makanya sekarang dia akan bertugas untuk keliling di Eropa untuk bisa melihat pemain-pemain mana yang dia akan ambil. Tidak semua memang, tentunya akan dipilih dari 15-20 untuk masuk di tim U20 untuk berikut kan. Karena masih ada 6 bulan ke depan untuk Piala AFF U19. Itu yang dia akan, kemudian ada kualifikasi Piala Asia U19. Nah itu kan murahnya untuk ke Piala Dunia nantinya. Jadi memang tugas dia di situ untuk 2026. Iya. Gitu. Tapi jangan lupa U17 kita ini kan setiap tahun ada Piala Dunia ya. Ada Piala Dunia. Setiap Sementara U17 kita coach kita kosong ini. Iya. Karena Nova naik ke U20, U23 dirangkap sama John Hartman. Ya seharusnya lebih cepat juga ya kita. Iya dong. Karena kan berarti kan kurang dari setahun ini. Tiap tahun perjalanannya. ada, iya. Karena ini udah berjalan ya. Jadi ya jujur. Federasi harus cepat untuk Iya, harusnya cepat. Bahkan mungkin awal tahun depan paling lambat ya, Januari udah harus ada juga Piala Dunia untuk persiapan Piala Dunia U17. Iya. Gitu. Dan banyak pemain-pemain kita kan sudah tidak main juga, ada beberapa banyak pemain dari yang bermain sekarang di U17. Iya. Ya kan itu yang akan diambil Nova juga. Nova sudah bilang kemarin bahwa dia akan ambil dari yang dia pakai kemarin di U17 di Piala Dunia, Boy. Jadi sekarang PSSI bersiap sekarang untuk mencari pelapis itu untuk masuk di Piala Dunia berikut. Itu kan yang sekarang apakah materinya sama seperti kemarin yang tampil kan? Berbeda kecuali mungkin Matthew Baker masih muda, masih 15, yang lain-lain. Kalau cuma tinggal 7-8 kan agak berat juga untuk bisa mencari pelapis mereka. Iya, dan jangan sampai juga apa yang udah kita torehkan kan kita dapat kemenangan pertama lawan Honduras ya. Itu kan udah satu catatan yang bagus lah. Lawan Brazil pun walaupun kita kalah agak susah juga Brazil. Agak susah juga. Ada beberapa kali kita bisa ngelawan mereka. Nah, itu kan momentum itu jangan sampai hilang. Karena tadi yang dikatakan oleh Bung Ropan memang mungkin 2, 3, 4 pemain ya Bung ya yang tersisa. Iya. Jadi pasti ada shuffle yang sangat luar biasa. Jadi kalau belum ada nahkodanya ya susah juga. Dan pasti kalau nahkodanya itu ya bisa saja diberikan kesempatan misalnya di sana kan misalnya ada ya Bima, kemudian ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Zulkifli, ada Eko Purjianto yang masih bisa di mana. Tinggal dipilih kan. Untuk bisa menangani itu. Jadi jangan sampai kosong sama sekali karena Nova sudah di U20. Nah, boys, saya ada tambahkan di sini tentang Jonathan lagi. Dia punya nilai plus sebenarnya. Kalau saya lihat, bukan saja di U23 dia akan menangani satu paket dengan tim senior, tapi kan dia mantan menangani tim putri Kanada yang 2 kali back to back. Baru saya mau tanya itu, Bung Ropan. Back to back kan. Baru saya mau. Jadi dia bisa transfer ilmu untuk membantu timnas putri kita. Betul. Karena nggak gampang berunggu back to back 2016-2018. Iya. Perempat final Piala Dunia Putri. Ini kabar baik ini. Iya, jadi keberadaan dia itu bisa dimanfaatkan benar. Mumpung putri kita lagi dipersiapkan bagus kan untuk ke depan. Jadi John Hartman dia bisa bantu ke pelatih putri sekarang kan. Iya, jadi direktur teknik kita kan membawa Jordania pertama kali lolos ke Piala Dunia kan, Zui. Iya. Kemudian pelatihnya John Hartman membawa Kanada lolos pertama kali dalam 36 tahun. Jadi ya mudah-mudahan dengan perpaduan ini kita dapat sesuatu yang baru lah. Iya. Untuk membuat kita bisa lolos 2030 sih kalau saya lihat seperti itu. Bisa ke sana ya. Berulang kali nih tadi. Saya catat ada 4-5 kali nih. Iya. Karena saya punya feeling kita lolos ke 2030. Gitu, amin. Kita harus aminkan dong, Boy. Itu yang diinginkan semua kan. Yang penting startnya bagus dulu. Iya. Saya mau lihat startnya dulu nih. Kan, banyak orang yang sama dengan saya. Agak kita mau lihat start dulu. Iya. Iya kan. Kita lihat startnya dulu. Impresif. Wah. Iya.
Kita harus Dan support bagaimana habis. cara penanganan dia kan, Iya. meracik tim ini dengan baik, kombinasi antara pemain-pemain yang ada di luar dan sekarang dengan di Liga Super yang ada sini, kita akan Dan tunggu. saya menunggu bagaimana dia mengkomunikasikan Nah, tentang itu. sepak bola itu ke ya teman-teman wartawan lah, Iya. ke publik semua. Mhm. Bagaimana dia mempresentasikan, kan, menjelaskan tentang taktik dan strategi dia, itu yang kita tunggu juga. Mungkin peran dari asisten pelatih yang orang Indonesia ini juga sangat krusial Oh, iya. ya. Ya. Karena kayak kemarin misalnya zamannya ST, karena kalau Patrick Kluivert kan nggak punya asisten lokal kan. Itu peran dari Coach Nova sangat luar biasa ya Iya. untuk menjadi jembatan informasi, kedekatan Iya. antara pemain lokal atau budaya kita dengan pelatih Sintayong dalam hal ini. Nah, sekarang pun demikian. Jadi pemilihan asisten pelatih ini sangat krusial nih. Jangan sampai salah memilih seperti kata Bang Henry ya, memilih kucing dalam karung juga. Jadi pelatihnya jangan beli kucing dalam karung, asistennya juga nanti harus sangat tepat sehingga dia bisa menjadi runner dalam tanda kutip bagi John Hartman untuk bisa memaksimalkan. Karena nggak mungkin dia dalam waktu yang singkat ini tahu semua soal sepak bola Indonesia. Iya. Gitu. Harus cari yang bagus. Ya, mungkin Yang baik. karena dia pasti belum banyak tahu Oh, iya. mengenai. Mungkin Dia pernah melatih tim Asia atau klub Asia? belum pernah. Terakhir Toronto memang agak Toronto. kurang oke ya, tapi Iya. ya itu wajar lah, pelatih kan Iya. kadang-kadang ada yang bagus, ada lagi dia bahkan seorang Ancelotti pun pernah flop kan latih Everton gitu. Tapi secara Iya. umum ya kita bisa berharap untuk do something dan get something dari seorang John Hartman. Dan ketika dia di Kanada kan, Kanada itu di 90-an peringkat, tiba-tiba melejit sampai di 40-an. Kan luar biasa tuh. Dalam sejarah Kanada, bagus. Semoga siapa tahu dia bisa masuk ke 100 besar kita sesuai dengan impian. Iya. Dan ketua umum bahwa kita harus menembus, bisa saja Boy. Kan banyak juga yang mengatakan, para pengamat, para mantan pemain sepak bola, pelatih kita harus mengetahui kultur, budaya sepak bola kita, termasuk juga pemainnya. Apa perlu sekarang dengan yang dihadapi oleh John Hartman? Ya kalau Dengan saya waktu 4 tahun. ya bisa sih kalau menurut saya bisa ya, apalagi kan dia ini kita bicara bahasa Inggris, dia aman lah kalau bahasa Inggris kan. Saya rasa sih tetap perlu lah, tapi nggak mungkin dalam waktu singkat. Dan itu kembali lagi tadi, makanya peran asisten pelatih sangat penting. Kemudian juga bagaimana dia mau turun ke bawah, berkomunikasi juga dengan pelatih-pelatih Super League, ini juga penting juga. Jadi dalam peperangan kan bukan hanya kita soal jago teknik atau pelatih jago teknik, tapi bagaimana mereka PR-nya bagus sehingga bisa bekerja sama. Jadi saya lihat dari pengalaman saya sih biasanya orang Inggris jago lah seperti itu. Harusnya bisa. Dan bukan cuma bahasa Inggris saya pikir. Dia akan cepat dalam 1 tahun ini untuk belajar bahasa Indonesia, saya yakin. Iya. Ketika dia lebih lama di sini, dia sampai setahun ini dia sudah lancar bahasa Indonesia. Sama seperti pemain-pemain diaspora kita kan. Iya. Seperti Sandi, Jai, semua. Itu yang paling penting kan, bisa bahasa Indonesia dia, bagus pun dengan bahasa Inggris. Oke, terakhir Mantap. mungkin closing statement dari Anda berdua untuk kepelatihan Hartman ini mungkin juga akan didengar oleh para netizen. Bung Ropan dulu. Kalau saya sih nggak usah panjang-panjang ya. Ya. Kita tunggu ya untuk John Hartman ini. Tentunya kita berharap yang terbaik yang harus diberikan untuk negeri ini. Karena banyak harapan dari masyarakat tertumpu kepada pelatih yang baru ini. Itu aja. Ada harapan, kita dukung, kita tunggu, Ya, dan bekerja tanpa terlalu banyak bicara. Wow. Oke. Semoga apa yang kita sampaikan tadi didengar oleh federasi, disampaikan Ya. juga kepada pelatih baru kita ya. betul. Ya. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Harpa. Kita akan Sama-sama, jumpa Bung Boy. lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan jumpa minggu depan. Sampai jumpa.